Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat beriman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoganya kita selalu diistiqamahkan hati kita, yaitu di dalam keislaman. Nah, sahabat beriman, sebelumnya saya akan menampilkan yaitu satu cuplikan video di mana video tersebut yang mengatakan bahwa Islam dan kafir itu tidak dilihat dari agamanya, tapi dilihat dari kehidupan dan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Coba kita simak sama-sama. Kalau agama lain itu kafir, dan ini adalah sebuah bentuk kesombongan sekaligus juga sebuah bentuk kesesatan yang tidak disadari oleh Stephen Indrawibowo. Karena dia mengatakan kalau bukan Islam itu berarti kafir. Saya tidak tahu standar apa yang mereka pakai. Padahal kafir tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh agama. Nah, sahabat beriman, kita sudah sering kali mendengar dan bahkan menyebutkan bahwa orang-orang tidak beragama Islam itu sebagai kafir. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan diajarkan kepada kita dari kita kecil. Ini menurunkan dan mewariskan kepada generasi yang di masa yang akan datang. Orang yang tidak meyakini kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kaum kafir lainnya, maka ia juga kafir. Orang yang tidak yakin akan kekafiran orang yang kafir terhadap agama Allah, tidak mempercayai berita dari Allah tentang kekafiran mereka, tidak meyakini bahwa agama Islam itu telah menghapus seluruh ajaran agama sebelumnya. Bahkan setiap orang harus mengikuti ajaran agama Islam ini apapun agamanya sebelum itu, maka ia telah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, sobat, oleh sebab itu kita memvonis kafir setiap orang yang menganut agama dari agama Islam atau tidak menyikap agama mereka atau ragu-ragu, ataupun kita membenarkan jalan hidup mereka meski ia menampakkan keislamannya atau meyakini kebenaran Islam dan meyakini kebatilan selain agama Islam, ia tetap kafir bila ia menampakkan juga yang berkebalikan daripada keyakinan. Nah, sobat muslim, coba kita simak video berikutnya. Tapi ditentukan oleh sikap hidup, oleh perbuatan kehidupan, oleh apa yang dilakukan, itulah yang menunjukkan orang itu kafir, berkenan tidaknya kepada Tuhan. Kalau manusia suka berbohong, sekalipun dia beragama, bahkan berjubah, bahkan mengenakan aksesoris agama, tetap saja itu kafir di mata Tuhan. Nah, sahabat beriman, jadi perkataan yang menyebutkan kafir itu bukan dilihat dari agama, itu kesalahan besar. Jadi jika demikian, Islam melakukan zina disebut kafir? Tentu tidak, kan? Jadi untuk menjadi kafir adalah ada hal yang tertentu yang dilakukan muslim, dia menjadi kafir. Ya, dia Islam tapi belum beriman. Nah, sobat beriman, itu sangat jauh bedanya dengan kafir. Mereka berbuat baik, menolong orang-orang muslim. Kalau belum mempercayanya atau mengimaninya Tuhan adalah Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka ia tetap kafir. Ingat, orang yang mengatakan bahwa Yahudi itu tidak kafir, berarti ia telah mendustakan firman Allah terhadap Yahudi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Islam, agama
tidak dilihat dari perbuatannya, asalkan dia kafir tapi baik, asalkan dia walaupun dia orang muslim tapi perbuatannya buruk tetap menjadi kafir. Itu salah besar. Karena setiap muslim yang melakukan dosa besar itu bisa dengan bertaubat, kecuali orang muslim yang musyrik ataupun mempersekutukan adanya Allah, itu disebut dengan murtad. Dia membuka Bible, kitab Wahyu. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Stephen ini benar-benar tidak mengerti Injil, benar-benar tidak mengerti tentang Alkitab. Karena isi dari kitab Wahyu itu membicarakan tentang akhir zaman. Bagaimana seorang yang sedang galau kemudian buka kitab Wahyu. Nah, kitab itu bisa digunakan pada zaman kenabiannya kitab tersebut. Sedangkan akhir zaman umat Nabi Muhammad, Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan baik dunia dan akhirat, dan mengandung banyak kemukjizatan yang tidak dapat ditandingi. Al-Quran juga diturunkan kepada seseorang Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menjadi penyempurnaan kitab suci yang datang sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17. Nah, setelah menjelaskan yang sedemikian rupa dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu kita jelaskan? Kita hanya memohon hidayah kepada Allah, dan semoga salawat terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita terpikir di hati kita bahwa ada Taurat sebelumnya. Itu sudah dimensofkan setelah adanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah penutup segala kitab-kitab. Namun sekarang ini ada juga kitab-kitab Injil, Taurat, tapi itu tidak sama halnya pada ketika kenabian yang membawa risalah kitab tersebut. Maka jangan dipercaya. Untuk karenanya kita sebagai muslim harus memerangi, yaitu orang-orang yang mengajak kemurtadan umat muslim. Na'udzubillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.